Hari ini, podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Kisah ini diceritakan oleh seorang bapak-bapak yang bertugas memandikan mayat orang Islam pada sebuah rumah sakit. Hanya saya dan seorang penjaga kamar itu yang berada di dalam kamar tersebut, kata si bapak. Saya membuka penutup muka jenazah dengan hati-hati. Kulitnya tampak putih, badannya kecil, dan baru berusia sekitar 18 tahunan. Tambahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Tiba-tiba, saya melihat muka jenazah itu sedikit demi sedikit berubah menjadi hitam. Awalnya saya tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang aneh. Namun, semakin lama semakin hitam. Hati saya mulai merasa bahwa ada yang aneh pada mayat tersebut. Saya terus memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Sambil lalu hati saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Detik demi detik berlalu, wajah jenazah semakin menghitam. Kira-kira setelah 5 menit berlalu, barulah mayat yang tadinya menghitam berhenti berubah warna. Ketika itu wajah mayat tidak lagi putih seperti warna asalnya, tetapi hitam seperti terbakar. Saya keluar dari kamar dan duduk termenung memikirkan kejadian aneh itu. Berbagai pertanyaan timbul di benak saya. Apakah yang telah terjadi? Siapakah pemuda tersebut? Mengapa wajahnya menghitam? Dan ketika saya masih termangu, tiba-tiba ada seorang wanita berjalan menuju ke arah saya. Timbul pertanyaan, siapa wanita yang berjalan seorang diri di kamar mayat pukul 3 pagi itu? Semakin lama dia semakin dekat. Dan tidak lama kemudian, dia berdiri di hadapan saya. Wanita itu perkiraan berusia 61 tahunan dan memakai baju kurung. Bapak, panggil wanita itu pada saya. Saya dengar anak saya meninggal dunia. Saya ingin melihat jenazahnya, kata wanita berbaju kurung itu dengan lembut. Walaupun hati saya masih sedikit bertanya-tanya, namun entah kenapa saya membawa wanita itu ke tempat jenazah tersebut. Kemudian saya tarik lemari nomor 213 dan saya buka penutup wajahnya. Betulkah ini mayat anak ibu? Tanya saya pada wanita itu. Ibu rasa betul, tetapi kulitnya putih tidak hitam seperti ini, jawab ibu itu. Lihatlah ini bu, pinta saya kepada ibu itu. Selepas dilihatnya jenazah tersebut, wanita itu begitu yakin bahwa mayat itu adalah anaknya. Kemudian saya tutup kembali kain penutup mayatnya dan saya kembalikan lagi ke lemarinya dan membawa wanita itu keluar dari kamar mayat. Tiba di luar, saya bertanya kepadanya, Ibu, ceritakanlah kepada saya, kenapa wajah anak ibu berubah menjadi hitam, pinta saya. Wanita itu tidak menjawab, namun ia menangis hingga terisak-isak. Saya ulangi pertanyaan yang sama, tetapi ia masih enggan menjawab. Baiklah, kalau ibu tidak ingin memberitahu, saya tidak bisa mengurusi jenazah anak ibu. Karena jika saya ditanya oleh petugas lainnya, saya tidak bisa menjawab dan saya takut dikira diapa-apain oleh saya. Terus terang saya kepada wanita itu. Sambil mengusap air mata, si ibu berkata, Bapak, anak saya itu sangat patuh dan baik kepada saya. Jika saya mintai bantuan untuk membantu saya, bahkan menggantikan saya bekerja, meskipun ia sedang tidur lelap. Ketika saya bangunkan agar membantu saya, anak saya itu pasti mau. Namun ketika saya bangunkan tidurnya agar sholat subuh, atau ketika siang saya bangunkan agar sholat zuhur, ia tidak pernah mau. Bahkan ia marah dan memaki saya. Itulah yang saya tidak sukai dari anak saya, kata wanita tersebut. Terkejut saya mendengarkan sesembil cerita tersebut. Seketika saya teringat dengan hadis Nabi bahwa barang siapa yang tidak sholat,
maka akan ditarik cahaya iman yang ada di dalam dirinya dari wajahnya. Mungkin itulah yang terjadi pada jenazah pemuda tersebut. Seketika itu pula si ibu berpamitan pada saya untuk pulang. Dan sedikit demi sedikit, si ibu mulai menghilang dari pandangan saya. Selang beberapa hari kejadian itu, jenazah pemuda itu saya mandikan, kemudian saya bertekad untuk menghubungi sanak keluarganya melalui nomor telepon yang ada agar jenazah tersebut dijemput untuk dikuburkan. Alhamdulillah tersambung, dan jenazah itu pun dijemput. Namun, sebelum itu saya sempat bertanya, lebih tepatnya saya menegur keluarga yang menjemput jenazah tersebut karena telah membiarkan ibu jenazah itu ke rumah sakit sendirian pada pukul 3 pagi. Namun tak disangka, ternyata ibu yang saya maksud itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Terkejut saya mendengarnya karena pada waktu itu si ibu menemui saya tidak pernah sampai memikirkan hal yang aneh. Kecuali satu hal, yakni karena ibu itu ke rumah sakit sangat pagi dan seorang diri menjenguk jenazah anaknya tersebut. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DYHM di inipodcast00@gmail.com.